adik-adik, apa kabar hari ini? Oke, hari ini kita akan mulai lagi ya belajar untuk persiapan SIMAK KKI nanti, tanggal 16 Juni, bentar lagi loh. Yuk, kita belajar bareng-bareng di Senior Privat. Kalau kalian mau tahu cara joinnya gimana, boleh WhatsApp aja di nomor yang ada di link. Oh ya, untuk kalian yang merasa video ini bermanfaat, boleh ya di-subscribe, karena Senior Privat mulai hari ini akan lebih rutin untuk nge-post video pembahasan. Jadi kalian harus stay tune untuk tahu video-video berikutnya. Jadi pastikan kalian subscribe. Oke? Sekarang kita mulai aja pembahasan soal. SIMAK UI KKI 2015 Natural Sciences Physics nomor 32. Diberikan dua lensa konvergen dengan panjang fokus plus 10 dan lensa divergen dengan panjang fokus minus 20. Manakah yang menghasilkan bayangannya virtual atau maya dan diperbesar, lebih besar dari benda awalnya? Nah, jadi kita kan punya lensa konvergen. Lensa konvergen itu maksudnya lensa cembung ya. Jadi lensa konvergen itu maksudnya lensa cembung. Oke. Nah, kalau lensa cembung itu pembentukan bayangannya sama kayak cermin cekung. Jadi aku tulis aja di sini atau ya. Pembentukan bayangannya sama dengan cermin cekung. Dan kalau yang lensa divergen berarti tinggal kebalikannya aja ya. Nah, sebelum ke divergen aku mau kasih tahu gimana cara membentuk bayangan di lensa konvergen. Kan sama ya dengan cermin cekung. Jadi aku kasih tahu yang cermin cekung. Jadi letak bayangannya itu tergantung dengan letak bendanya. Jadi misalkan benda, terus ini aku tulis bayangan ya. Oke, jadi kalau bendanya diletakkan di ruang 1, jadi cuma ada 4 ruang ya. Ruang 1, 2, 3, 4. Kalau ditambah itu harus 5. Jadi bayangannya ada di ruang 4. Karena 1 tambah 4 kan 5 ya. Terus kalau bendanya diletakin di ruang 2, berarti bayangannya jadi di ruang 3. 2 tambah 3 kan 5. Nah, kebalikannya kalau 3 ini berarti 2. Kalau 4 ini 1. Gini kan. Nah, terus gimana dengan sifatnya? Nah, kalau sifatnya, yang pertama ini bayangannya di ruang 4. Kalau letaknya di 4, itu nanti dia maya, tegak. Jadi kalau maya tuh pasangannya selalu sama tegak ya. Dan dia diperbesar karena 4 itu lebih besar dari 1 ya. Jadi maya, tegak, diperbesar. Karena ruang bayangannya 4, lebih besar kan dari 1, jadi diperbesar. Nah, terus kalau yang jadi hanya nomor 4 itu maya. Sisanya yang letak bayangannya di 1, 2, 3 itu nyata. Jadi ini nyata. Kalau nyata tuh pasangannya sama terbalik. Jadi nyata, terbalik. Terus lihat lagi, ini kan 3 lebih besar dari 2. Berarti diperbesar juga dong. Diperbesar. Nah, kalau yang ini karena dia di 2 berarti nyata terbalik, tapi lebih kecil. Nyata terbalik diperkecil. Oke. Nah, yang ini sama ya, nyata terbalik diperkecil. Karena di ruang 1 itu berarti nyata. Oke. Nah, ini adalah sifat bayangan di
lensa cembung atau cermin cekung, sama aja ya itu. Nah, kalau yang satunya lagi itu yang untuk divergen ya, lensa divergen. Kalau divergen itu berarti lensa cekung, tinggal kebalikannya aja. Terus cermin cembung, sama aja dengan cermin cembung. Nah, kalau ini, jadi dia tidak tergantung dari letak bendanya sih, karena mau gimana pun hasil sifat bayangannya tetap fix ini terus, yaitu maya tegak diperkecil. Nah, sekarang tinggal kita cek ya. Kan tujuannya manakah yang menghasilkan bayangannya virtual, maya, dan lebih besar dari awal ya. Berarti, coba kita lihat. Ini aku geser. Maya, terus ada diperbesar. Maya diperbesar, berarti cuma ada yang ini ya. Oke, dimana itu adalah lensa konvergen. Dan letak bendanya harus di ruang 1 supaya sifat bayangannya maya tegak diperbesar. Jadi kita pilih lensa konvergen nih. Tadi fokusnya 10. Oke, kita gambar. Jadi lensa cembung ya. Kayak gini, anggap aja nih lensa cembung. Ini adalah fokusnya. Fokus jaraknya tadi 10. Terus nanti ini ada R. R itu sama aja dengan 2 fokus ya. 2 kalinya fokus. Jadi kayak dari sini ke sini tuh jaraknya 20. Nah, ruang 1 itu ini, antara lensa dan fokus. Ruang 2 antara F dan R, ruang 3 di sini setelah R, dan ruang 4 di sini. Jadi, bendanya harus diletakkan di ruang 1. Nah, ruang 1 itu antara 0 dari lensa sampai fokus ya. Intinya berarti dia harus kurang dari 10 dong jaraknya. Nah, berarti kita cek aja nih PG-nya. Oke, berarti objeknya harus diletakkan 5 cm dari lensa konvergen. Iya, karena 5 cm kan kurang dari 10. Kalau yang 15 udah di ruang 2. 25 udah di ruang 3. Jadi salah ya. Berarti jawabannya yang A. Simak UI KKI 2015 Natural Sciences Physics nomor 33. Oke, sebuah partikel memiliki massa M. Nah, dia bergerak, lalu muatannya sendiri positif Q, dipengaruhi oleh gaya Lorentz, sehingga dia membentuk lingkaran dengan radius R dan frekuensi F. Besar dari kuat medan magnetnya. Oke, jadi gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu rumusnya F sama dengan B kali Q kali V. Nah, terus kan akibat dari gaya Lorentz dia membentuk lingkaran. Kalau lingkaran, jangan lupa ya, dia ada yang namanya gaya sentripetal, Fs. Fs sendiri rumusnya M V kuadrat per R. Nah, jadi kita sama denganin aja gaya Lorentz dengan gaya sentripetalnya. Langsung aja, BQV sama dengan M V kuadrat per R. V-nya coret ya, tinggal 1. Berarti tinggal B kali Q sama dengan M V per R. Oke, yang diminta tuh kuat medan, berarti B. B sama dengan
Ini jadi M, V dibagi Q kali R. Nah, V sendiri itu bisa diganti ya, jadi W, kelajuan sudut dikali R. Nah, kita coret R-nya. Nah, tinggal M kali W per Q. Nah, kelajuan sudut sendiri itu rumusnya 2pi frekuensi. Nah, langsung dia dapat jawabannya M dikali 2pf per Q. Atau yang B, 2pfm per Q.